Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. والمقالة 21 عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: كن عند الله خير الناس وكن عند النفس شر الناس وكن عند الناس رجلا من الناس. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala limpahan nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga kita diizinkan sama-sama berkumpul berijtima bertatap muka dalam majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka mencari ridha Allah dan menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan para pengikut beliau ila akhir zaman. Diriwayatkan ada sebuah hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau ini tidak asing benar karena namanya sangat terkenal, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata beliau, kun indallahi khairan nas wa kun 'indan nafsi syarran nas. Wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Sayyidina Ali, jadilah bubuhan ikan berataan ini indallah, di sisi Allah itu sebagai apa? Khairan nas, sebagai manusia yang paling baik. Jadi kita berusaha nanti apa caranya supaya kita ini dipandang Allah sebagai manusia yang paling baik. Itu ya kan berusaha kita. Wa kun 'indan nafsi syarran nas, dan jadilah kamu ya Sayyidina Ali indan nafsi, di sisi manusia, syarran nas, menganggap diri kita paling kada baik, paling hina, paling rusak. Jujur aja di hadapan orang banyak yang kita merasa paling hina, merasa paling rendah, merasa paling kada baik, tapi sebetulnya itu di sisi Allah paling bagus. Nah, maksud sidin tadi, jadilah di sisi Allah itu orang yang paling baik dengan cara merendahkan diri di hadapan manusia, bukan sekadar ucapan, tapi perasaan dan tingkah laku. Terkadang kita bisa yang mengucapkannya, wah, kenapa aja? Pas ngomong sama dia, kenapa ada duduk di tangan ruangan? Seorang ini kawan dulu aja, mana? Kawan dulu aja seorang ini, duduk di sini dikit, mau ngapain ini sandalan ini dari mana? Nah itu diucapkan namanya. Tasawuf itu bukan ucapan, tapi kelakuan hati, sifat hati, bukan sekadar ucapan.
Kalau saudara ucapan berdatang bro, kau ya bro, aku ini sabar, aku ini syukur, aku ini ya kan tawadhu aja, tapi menggunakan dalam hati dengan alif ya. Ini nasihat yang luar biasa ini dari Sayyidina Ali. Kita mencoba ketika di hadapan manusia kita merasa paling tidak bagus, nah siapa tahu caranya. Nah di hadapan kayak gini, orang banyak yang ini merasa hati kita mengakui bahwa kita ini paling kada bagus, orang-orang yang hadirnya yang bagus. Nah maka itu dalam tasawuf namanya mabda'u tasawuf ya kan. Awal-awal orang yang belajar tasawuf itu cara menggunakannya ya itu menganggap dirinya hina di hadapan orang lain. Wadhalika kama qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu syarrah. Nah, seperti itu juga yang dikatakan oleh Sayyidi Al-Qutub, pemimpin para aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Aulia Sidin idza laqita ahadan minan nasi ra'aital fadla lahu 'alaika. Nah, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, idza laqita ahadan, apabila ikam nih katamu seseorang, katamu siapakah laki atau biniankah, ra'aital fadla lahu 'alaika, tancapkan di hati itu, perasaan di hati itu bahwa orang yang kita lihat itu lebih baik dari kita. Setiap ketemu orang ya kan, bahwa ini aku lebih baik dari aku, ini aku lebih baik dari aku, ini lebih hebat dari aku, ini lebih mulia daripada aku, ini lebih alim daripada aku, ini lebih pintar daripada aku, ini lebih luas dari aku, ini lebih sugih dari aku. Tapi di hatinya itu mengakui, bukan sekadar mengucapkan. Dan ini dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini sidin amun tatamu manusia, sidin selalu memuji orang itu, bukan memuji diri sendiri, karena itu Pak itu tuh. Nah ini luar biasanya ya kan, akhlak para wali, ya kan, orang-orang saleh itu mewarisi akhlaknya para nabi dan rasul mulia. Sidin yang hebat aja ya kan, melihat manusia yang sidin lihat itu lebih baik dari sidin. Ya karena kita ini banyak dosa ya kan, yang banyak menggawi maksiat, rancak ketinggalan kewajiban. Lalu melihat orang misalnya ada baik, kita sabar kita lebih baik dari dia, itu salah. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sering paling ketakutan ketemu 6 orang. Siapa saja? Fa'in kana shaghiran, amunnya sidin ulah ketemu kekanakan yang lagi belum balik nih, belum banyak dosanya loh, bahkan ada dosa lagi. Kamu sedikit kok ketemu kekanakan balik kultu ya sidin, sidin mengucapkan dalam hati, hadza lam ya'sillaha wa ana qad asaitu. Nah itu sidin tuh ketemu kekanakan. Ujar sidin dalam hati sidin lah, kekanakan ini baru berdosa, lam ya'sillah baru berdosa lagi,
wa ana qad asaitu, sedangkan aku banyak dosa ya sini. Ia terlambat lahir pada aku, dosanya ada lagi. Aku terdahulu lahir padanya, aku yang punya dosa. Fala syakka annahu khairun minni. Ada kawal lagi ya kan, dikatakan bahwa orang itu lebih mulia, karena aku lebih mulia dari aku dia saja, karena ini lebih ya kan, lebih anom, ya kan, halus orangnya, ternyata baru banyak dosanya, sedangkan aku banyak dosa. Nah di situ aku hina kita lebih baiknya dari aku kan. Kamu melihat kakak, kenapa? Wa in kana kabiran, lamun sidin melihat orang yang tua. Tadi kita katakan, namun melihat orang tua pada sidin kan? Sidin mengucapkan dalam hati, hada qad abidallaha qabli. Orang ini disini, orang tua ini lebih dahulu lahir pada aku. Yang nyata ibadahnya paling banyak pada aku ya. Dahulu Muhammadiyah. Ya Allah. Yang nyata ibadah orangnya lebih banyak dari aku, lebih rajin dari aku, karena lahirnya dahulu pada aku. Wah itu tuh sih Pak. Kalau kita ya kan bisa juga kasanakan, akan orang ini yang bisa apa? Karena kita bisa menghinakan orang. Padahal itu ada ya kan, ada dosa lagi, berhasil jabatannya, masih berhasil. Mau meninggal dia baru balik ya, surga. Seorang kayaknya meninggal bisa kena laknat, ya kan? Karena amal sedikit. Kamu melihat pulang yang Tuhan ya kan, mau itu jadi, ya kan, Tuhan aja. Kamu banyak sama ibadahnya kan, mari orang pulang. Kita ya kan. Dua sudah ya kan. Lalu pulang sidin wa in kana aliman, namun melihat orang alim. Syekh Abdul Qadir Jailani ini melihat orang alim. Sidin mengakui dalam hati, mengucapkan dalam hati, hadza u'tiya ma lam ablu. Orang ini orang alim sudah diberi akan ilmu yang luar biasa, yang mana aku baru mendapatkannya. Sama dengan nampak orang ini lebih alim dari aku ya Sidin. Wanala malam anal, dan orang ini, orang alim ini lebih dahulu mendapatkan martabat tinggi di sisi Allah, sedangkan aku baru mencapainya. Wa alima ma jahiltu, dan yang paling jelas juga sini orang alim ini lebih banyak ilmunya daripada aku. Mungkinnya lebih mengetahui permasalahan yang mungkin aku tidak tahu juga. Nah, mengenai orang alim itu kan. Wa huwa ya'malu bi ilmihi, yang pasti orang alim itu yang beramal dengan ilmunya. Kan mungkin beramal tanpa ilmunya kan. Bisa jadi aku nih beramal selama ini karena ada ilmunya, udah sih. Nah, itu pandangan orang yang hati pada sini kan. Walaupun sini luar biasa alimnya ya kan, pimpinan para aulia ya ada pangannya kan. Tiga, wa in kana jahilan ulang. Lamun melihat orang yang bodoh, orang yang ada tapi pintar, sidin nih mana kalau ada pintar kan? Sidin mengatakan dalam hati, hada asallaha bijahlin. Orang ini ya sidin
maksiat kepada Allah dengan sebab itu ada tahu. Wa ana asaitu bi ilmin, sedangkan aku maksiat Tuhan aku ditahu pada itu terus aku gawe. Tapi untuk inya menggawe maksiat tidak ada tahu. Makanya kan lebih al-qalam. Orang itu ada tahu diampuni dosa menggawe yang dilarang Allah, dimaafkan aja. Sedangkan aku biasa itu menggawe dosa dengan sengaja, tahu ada yang paling boleh ya kan. Wala adri bima yuhtamuli au bima yuhtamulahu, dan aku ada tahu ya sidin bagaimana nantinya aku diwafatkan. Apakah aku diwafatkan dalam keadaan berilmu atau aku nanti apa diwafatkan? Dan aku pun ada tahu dengan apa ini orang jahil kira diwafatkan. Bisa jadi ya sebelum meninggal dunia yang kalau menuntut ilmu lalu bertobat mati, ayo baik orangnya saulang presiden. Alhamdulillah misalnya saat ini ilmu yang kan ibadah, ada tahu kita meninggalnya gimana caranya? Ibu di pesawat kan apa? Peranjian apakah misalnya? Kayak buah kacang lah yang meninggal. Terus udah umurnya. Nah itu tuh pandangan diri kan. Padahal orang bodoh tuh, orang gila tuh, orang stres itu padahal. Kalau kita yang melihat orang misalnya di jalanan, ada sih bajuan dilanjang aja orang itu dia nggak tahu suka lu benda gitu. Nah, kalau yang baik itu menunjukkan hati kita ada sehingga jangan kita pandangan ini, oh ini gila, ada berlaku dosa dan pahala, ini mengalami dosa, ya kan ada itu. Lebih al-qalam juga. Wa in kana kafiran, dan ketika sidin melihat orang kafir, kalimat adalah, dan ketika sidin melihat orang kafir, sidin mengucapkan dalam hati sidin, la adri, aku pada tahu dan sidin, asa al-muslimah, bisa jadi inya berislam, fayuh kamu lahu bil khairin amal, lalu meninggalnya dalam keadaan beriman. Bisa jadi ya Allah, kita akan tahu bang rencana Tuhan yang apa. Wa'asa an akfar fayuh tamuli bisu'il amali, dan bisa jadi aku ini nanti sidin yang saat ini beriman, bisa jadi aku jadi orang kafir dan aku meninggal dalam keadaan kafir ya Pak. Nah, jadi kada awak lah, pada awak menambah orang. Ada orang kafir misalnya menggawin apakah, kita ada boleh menghina. Kalau dalam ilmu tasawuf kita ada boleh menghina orang kafir tuh. Kita boleh ada katujuh lawan gawiannya, tapi jangan sampai kita ada katujuh lawan orangnya. Boleh. Makanya ujian dulu bahari zaman-zamannya orang memusuhi Pak Anu Israel. Di sini kita ada boleh menyambati orang Israel. Kenapa? Allah melaknat gawiannya, tapi Allah tidak melaknat manusianya. Masa kita yang sebagai hamba nih melaknat manusianya? Kalau boleh. Nah, kita boleh aja ada tujuh lawan gawiannya atau apa ya kan? Itu dalam ilmu tasawuf itu perasaan hati supaya berasi. Dan dalam riwayat lain, dalam kitab lain menjelaskan juga
Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani ini melihat orang yang muda, ini ada tertulis apa? Idza kana syabban, apabila melihat orang anom yang masih gagah lah, sini mau coba di hati. Orang ini di sini lebih hebat dari aku. Dari sisi mananya? Inya masih anom, beribadah masih kuat, menuntut ilmu masih cakal. Aku sudah tua di sini, nggak amal kata tua lagi banyak. Menuntut ilmu lagi peringatan lagi, jangan mendengarkan dan sampai mendengar lagi kalian. Nah, juga ya kan. Jadi apapun yang dihasilkan bentuk manusia, dikatakan tuha, anu, gila, jahil, alim, pintar, kafir dan sebagainya, tetap sidin menganggap diri sidin yang paling hina daripada orang itu. Wa kun 'indan nasi rajulan minan nas, dan jadilah engkau oleh Sayyidina Ali di sisi manusia rajulan minan nas, sebagai orang yang menyatukan tali silaturahim di antara manusia. Jangan sampai kita biasa menjadi sebab terputusnya silaturahim antara manusia dengan manusia yang lain. Kamu lu membawa kabar yang lain, akhirnya membawa kabar yang lain, timbul jadi nama mengadu domba orang. Orang ini asalnya memang dasar kali nama kita ya kan, si A si B ini. Lalu kita menjadi penengahnya, membawa kabar kepada A. Oh A, ikan disambati si B. Membawa kabar ke B, pulang ikan disambati si A. Makanya bakal lagi ya kan, bangku serambut di pasar. Inya itu tahu aja ya kan. Nah, itu namanya namam ya kan. Ketujuh adu domba orang. Itu bukan sifat manusia yang baik. Nah, jangan ditawani orang mana itu, jangan ditawani. Makanya ujar Rasulullah, mencari kawan itu biasa lamun kawan pertama ini itu ketujuh ataupun cangkal untuk ilmu kawani. Lamun orang itu kali cangkal untuk ilmu pak Oler terus dikawani, tidak kawani, ya kan? Kalau sekolah jangan dong. Ada hujan tidak tuh sekolah? Hujannya jam 6:30, jam 6 izin dulu. Dulu izin lah, harinya hujan kan? Siapa aja? Bingung dulu, mana santrinya nih? Alasan ada kan? Bapaknya mau kontekan sudah ya kan? Kita pakai jari yang beringan aja lah. Udah awalnya udah itu membawa kepada yang terbaik. Atau misalnya kawan kita tujuh bener ya kan, malam mingguan kabar jasa itu apa main biliar kan misalnya, kawan kita main biliar aja. Kabar jasa kan. Makanya kan apa yang dalam kitab itu wa min syartis sohbah, di antara syarat mencari kawan, mencari sahabat itu ayat tosriba man tawfah Allah, bahwa mencari kawan itu yang lebih baik dari kita. Misalnya kita ya kan orang rajin, cari kawan yang rajin. Kita misalnya ada pintar, cari kawan yang pintar. Ini bisa aja rajin itu sebab kawan aja rajin banget sekolah, seorang mah tapi rajin, nah ya kawan punya rajin benar. Aku tahu kan kalau kawan itu lebih pintar dari aku, kalau naik ke sekolah, nah bisa aja sebabnya itu. Mencari kawan yang lebih ibadahnya baik dari kita mau boleh misalnya sebagai atau yang lainnya. Nah kawan ini ahli ibadah benar kan, tidak ilmu dan benar ibadah. Al-Quran sebenarnya tak dibaca, jangan asal rugi akuna buring di asrama, asal rugi akuna yang panggilan aja di pondok.
Ini saja sebab kawan kerajinan. Nah, jadilah engkau di sisi manusia itu sebagai orang yang menyatukan tali silaturahim di antara manusia. Fa inna Allaha yakramu an yara 'abdahu mutamayyizan 'an ghairihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benci kadang-kadang lawan manusia, lawan hamba yang mana hamba tersebut suka membeda-bedakan manusia yang lainnya. Lawan yang sugih dikawani badan, yang miskin ada dikawani. Orang bersahabat, orang sugih bersahabat, capat ada datang, amplop negana dia kan. Orang miskin bersahabat, dari orang makanannya, karena gitu belum dia. Kalau kita tuh numpang pulang, wah dari orang ini yang makannya. Apa yang belajar saja? Selama ini baik saja dari sisi agamanya, ya kan? Dari sisi akhiratnya, kadang melihat materi sugih atau kadanya, bungas atau kadanya, kawani ya kan? Yang bungas dikawani ya Allah, yang kada bungas kali dikawani, lambat karena kita jadi hamba, jadi umat bagi Rasulullah SAW yang mana itu terbaik di sisi Allah kita baik, di sisi manusia juga baik. Walaupun banyak aja manusia itu adalah tujuan kita apa-apa, ya kan apa benar, apa benar, ada pengaruhnya sesekali. Ya ada manusia yang nggak dimakan, ada manusia yang mau pulang surga ya, ada apa-apa sama sekali. Kama bil hadis sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Wa kana ba'dhum yad'u bi hadha du'a, dan sebagian ulama itu berdoa dengan doa ini. Nah, bagus nih. Bagus ya kan? Mengadat setiap sembahyang berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Bagus banget. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikan aku sebagai hamba yang pandai bersabar, sabura, dalam hal apapun ya kan, baik itu dalam keadaan yang paling nyaman, misalnya sabar. Waj'alni syakura, jadi ya Allah jadikan aku sebagai hamba yang pandai bersyukur. Waj'alni fi 'aini saghira, ya Allah jadikan ulun sebagai hamba yang mana ulun ini memandang diri ulun sebagai orang yang hina, saghira, orang yang hina. Wa fi a'yunin nasi kabira, dan dipandang oleh orang lain sebagai orang yang mulia. Biar aja manusia memandang kita mulia, asal kita memandang diri kita hina. Apa ya? Yang salah itu kita memandang orang hina, memandang diri kita mulia, itu salah. Itu bukan akhlaknya, bukan akhlak. Nah, mudah-mudahan barakat kita berdagangan, barakat kita berupan, barakat kita berkumpulan, ya kan? Allah berikan kesabaran kepada kita, Allah berikan sifat syukur kepada kita, dan Allah berikan kita sifat tawadhu, memberikan Allah kepada kita sifat-sifat yang baik di hati kita, sehingga kita memandang manusia itu dengan pandangan yang mulia terus. Dan mudah-mudahan barakat kita berkumpul di sini, Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa ibu bapak kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, dan Allah ampuni dosa guru-guru kita, Allah ampuni dosa muslimin muslimat mukminin mukminat. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita yang halal mudah mendapatkannya, Allah
masjid Al-Mahkam kita hadir dalam majelis ilmu, majelis kebaikan, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin.